Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa bicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat seorang berkat-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Dan bagi kami semua ya Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan. Siapa di sini yang orang benar? Itu saya akan tanya, nanti bilang sombong lagi. Nah, benar. Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara atau belajar sekarang tentang orang benar. Tadi Ibu Delvi singgung orang benar ya tadi ya. Orang benar. Mazmur 91 tadi dibaca, sekarang kita 92. Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Yang belum dapat bisa lihat juga di slide. Sama-sama 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, orang benar. Siapakah orang benar? Nah, orang yang disebut dengan orang benar itu bukan karena pengakuannya sendiri. Saya orang benar, tidak. Tetapi orang benar itu juga bukan juga karena pengakuan seseorang atau pengakuan banyak orang. Dia orang benar. Tetapi orang benar itu diakui oleh Tuhan. Misalnya coba kita baca Kejadian 7 ayat 1. Dalam Perjanjian Lama. Kejadian 7 ayat 1. Nah, di sini Nabi Nuh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, kita kembali ke Mazmur 92 tadi. Jadi orang benar adalah orang yang diakui oleh Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, coba kita buka lagi Roma 3 ayat 10, dikatakan bahwa tidak ada yang benar. Roma 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Siapa yang benar? Tidak ada. Seorang pun tidak. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, atau orang yang dianggap benar oleh Allah, bukan oleh manusia. Seorang yang dibenarkan menjadi benar oleh karena Kristus. Kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Kita baca sama-sama Roma 10 ayat 10. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan untuk lebih jelas juga dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita kembali lihat Roma 3 ayat 23 sampai 24. Supaya kita jelas siapa itu orang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi
orang yang dibenarkan secara cuma-cuma oleh karena penebusan Yesus Kristus. Yesus menebus kita dengan apa? Darah. Darahnya kita yang tidak benar menjadi benar kalau kita percaya kepadanya. Nah, sebagai orang percaya, secara khusus kita sudah lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 10 tadi, kita diselamatkan, iya toh? Diselamatkan. Tidak binasa, kata firman Tuhan Yohanes 3:16. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, pasti selamat, surga yang percaya. Tapi kan waktu kita percaya, kita masih di dunia toh? Atau ada yang ingin masuk surga sekarang? Sekarang berarti dia harus pergi ke rumah Bapa. Kalau ke rumah Bapa berarti meninggal. Ya, orang-orang yang kita kasih seperti kesaksian tadi meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Masih muda, dua-dua yang disaksikan tadi masih muda, masih ya belasan tahun, mungkinnya satu 30-an tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita masih hidup sekarang ini dan kita adalah orang benar, pertanyaannya yang harus kita tanya, apakah hanya keselamatan yang kita peroleh? Dalam hidup itu ada apa? Sebenarnya sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita itu dijanjikan berkat. Selama hidupnya Allah menjanjikan berkat. Berkat apakah yang dijanjikan, disediakan oleh Allah bagi orang benar? Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah berkat atau kebahagiaan orang benar. Berkat atau kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara, sebagai orang benar ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Berkat apakah yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita? Mari kita perhatikan sama-sama. Dalam Mazmur 92 ayatnya ke-13 sampai ayat 16 ada 3 berkat. Ada 3 berkat yang tersedia bagi orang benar. Tetapi 3 berkat ini juga, 3 hal ini menjadi tujuan Allah menyediakan berkat itu. Jadi begini, Tuhan menjanjikan berkat bagi kita. Di konteks ini ada 3 berkatnya. Tapi berkat ini disediakan untuk 3 tujuan juga. Artinya, kalau tujuan ini tidak tercapai, berarti berkat itu tidak bisa didapatkan. Mari kita lihat satu persatu 3 berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Kita lihat ayat 13 bagian A. Baca sama-sama ayat 13 bagian A. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya suka makan korma. Di saudara-saudara kita di bulan Ramadan, saudara kita ini banyak korma ya. Saya senang makan korma. Dan itu enak kalau saya biasa juga makan begitu atau campur makannya roti kah. Nah, janji yang pertama atau berkat yang pertama yang disediakan oleh Tuhan bagi orang benar adalah akan bertunas seperti pohon korma. Kita membayangkan pohon korma itu apa? Ini khusus pohon korma. Tidak bicara begini, akan bertunas seperti pohon kelapa. Nah, kalau benar kelapa banyak. Atau akan bertunas seperti pohon matoa. Nah, bukan matoa. Tapi ini korma. Artinya apa? Artinya akan terus tumbuh kendati diterpa banyak persoalan. Akan terus tumbuh dalam situasi apapun untuk menghasilkan buah. Nah, bertunas seperti pohon korma. Saya terpaksa meneliti pohon korma ini. Ya, ada yang sudah pernah tanam korma sih? Di Indonesia katanya sudah ada. Tetapi di padang gurun sana, di Palestina, di Israel sana, korma pada waktu itu, mungkin sampai sekarang juga, dia bagaimana dia bertunas? Pertama mereka tanam pakai biji. Bisa juga ambil tunasnya yang ada akarnya. Tapi biasanya mereka tanam pakai biji, mereka gali pasirnya, gali sebanyak 2 atau sedalam 2 atau 3 meter. Gali pasir kenapa mau gali? Kalau gali di sini murah. Nah, gali setelah 2 atau 3 meter ditaruhlah korma itu, biji korma. Kemudian ditimbun dengan bebatuan, timbun yang batu. Baru ditimbun lagi ya, ditimbun yang batu sampai penuh 2 atau 3 meter. Nah, menurut para ahli, jadi korma ini dia tidak langsung keluarkan tunas, tetapi akarnya keluar dan dia akan sedalam-dalamnya mencari ada air, bisa puluhan meter. Dia akan juga merapat akarnya ke kiri kanan, tetapi sedalam-dalamnya sampai puluhan meter kadang-kala sampai dia menemukan air. Di padang gurun kan susah dapat air, toh?
Setelah dia dapat air, baru tunasnya mulai tumbuh. Nah, Bapak Ibu sudah bayangkan tunasnya tumbuh, ada apa? Batu. Nah, tunasnya tumbuh, kemudian dia mulai menyingkirkan semua batu-batu. Ini 2 meter kan, 3 meter dari bawah. Dia mulai singkirkan dan jadi waktu dia tumbuh di atas permukaan tanah, itu akarnya sudah begitu dalam. Dan dia mulai tumbuh, dan ketika dia sudah tumbuh, badai, gelombang, pasir pun, panas terik pun, hujan pun, badai apapun, dia akan tumbuh terus sampai dia mulai berbuah dan terus menerus berbuah sampai tua dia berbuah. Dia akan berbuah terus menerus. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Jadi kalau pemazmur, ini biasa, ini mazmur 92 biasa dinyanyikan pada hari Sabat. Mereka beribadah dan nyanyikan, dan mereka menyanyikan itu kalau kita biasa baca nyanyiannya pasal 92 ayat 1 dikatakan ada baiknya menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan setiamu waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan puternya dan seterusnya. Jadi mereka biasa nyanyikan itu, tetapi dikatakan orang fasik tak mengerti lagu-lagu ini. Seperti kita menyanyi lagu seperti mentari yang bersinar. Orang yang belum mengalami kasih Tuhan, dia akan menyanyi biasa-biasa saja, indah nyanyian. Tapi kalau kita menyanyi, maka kita akan naikkan ucapan syukur karena kita mengalami kasihnya. Misalnya kita menyanyi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kata-katanya indah tuh. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang orang fasik yang menghina Tuhan, dia anggap itu biasa. Tetapi orang telah mengalami kasih Tuhan, di tengah badai kehidupan dia akan menyanyi itu dengan penuh ucapan syukur. Tak akan berubah sampai selamanya. Jadi ini lagu itu dinyanyikan dan dikatakan orang, kita lihat ayat 7. Sama-sama baca ayat 7. 1, 2, ayat 7. Mazmur 92. 1, 2, 3. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang benar tidak akan mengerti hal itu. Kadang-kadang kita orang-orang benar, orang percaya, ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan ada air mata menangis, orang fasik atau orang bodoh menangis cengeng sampai, kok menangis terus cengeng sampai. Padahal dia menangis bukan karena sedih, tapi karena apa? Bersyukur, terharu. Tuhan tidak meninggalkan, biarkan. Nah, tapi orang bodoh tidak mengerti tentang hal ini. Dan dikatakan di dalam Mazmur 92, kita kembali ke ayat yang ke-13 tadi. Kita orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Artinya apa? Kalau kita menyeramkan akar-akar kehidupan iman kita kepada Tuhan, pada firman-Nya, di dalam doa, semakin dalam, walaupun kelihatan kita orang Kristen biasa-biasa saja, kita kecil, kita belum tumbuh, mungkin orang bilang tidak berbuah, tetapi kita mentancapkan akar terus-menerus, maka badai gelombang persoalan apapun, kita tetap menikmati Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memang Bapak Ibu Saudara, pernyataan pertama dan tentang ini akan bertunas seperti pohon korma dan garis besar yang kedua itu ada kaitan dengan ayat yang ke-14. Makanya saya akan bahas itu ayat 14. Tapi saya akan kembali lagi ke sini. Apa berkat yang Tuhan siapkan bagi kita? Berkatnya adalah kita akan bertunas seperti pohon korma. Kita tahan bantingan. Tadi lagu apa yang bilang? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Baru ada lagi apa yang benar di situ? Apabila tak sampai tergeletak, atau begini, apabila ia jatuh, KO sudah dia, tidak bangkit. Tidak. Kita kalau ditinju, knockdown, jatuh, tapi tidak knockout, tidak tergeletak, tidak dikeluar dari ring, tidak dikeluarkan dari gelanggang pertandingan. Karena ini janji Tuhan. Tapi bagaimana supaya dapatin, kita akan lihat nanti sebentar. Tapi kita langsung masuk yang kedua saja. Berkat yang kedua, ayat 13 bagian 2. Bilang apa? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Berkat yang kedua, kalau yang pertama tadi akan bertunas seperti pohon korma.
Saya sudah jelaskan tadi, artinya akan terus bertumbuh kendati diterpa banyak persoalan, terus tumbuh di dalam situasi apapun untuk menghasilkan buah. Dan yang kedua, akan tumbuh subur seperti pohon aras Lebanon. Bapak Ibu Saudara, waktu membangun bait Allah itu, Salomo dia pesan kayu-kayu aras Lebanon. Mengapa kayu aras ini? Nah, kita akan tumbuh subur seperti
Tuhan yang benar, yang selalu benar, dan memberikan yang baik kepada kita. Bahkan yang kedua dikatakan, untuk memberitakan Tuhan itu gunung batu. Gunung batu itu tempat perlindungan. Artinya, wah saya ini sudah mengalami Tuhan. Saya sudah hidup dalam Tuhan. Apa buktinya? Di tengah persoalan, tantangan, pergumulan. Kemarin Ibu Eni akan dengar kesaksian di YouTube. Ada seorang, saya sambil persiapan khotbah saya dengar kesaksiannya. Ada seseorang punya keponakan, dia sakit berbulan-bulan di rumah sakit, tidak bisa keluar rumah sakit karena tidak ada uang bayar. Mamanya orang sederhana, oma dari yang sakit ini berdoa kepada Tuhan berjam-jam dan terus-menerus berdoa. Satu hari Tuhan bilang, ayo kamu pergi ke rumah sakit, keluarkan anak itu. Tapi di kantongnya cuma uang 2.000 rupiah, 2.000 pada waktu itu tahun 80-an. 2.000 itu cuma uang transport saja, tapi dia pergi saja. Dan keajaiban, sampai di sana dia langsung lapor, saya mau keluarkan anaknya. Singkat cerita, rupanya ada orang sudah bayar. Itu berbulan-bulan cucunya itu di rumah sakit. Sementara saya dengar kesaksian itu, saya ingat kami mengalami kesulitan. Waktu itu anak kami masih Kelvin. Kami sudah bawa ke dokter dan dokter bilang anak ini akan diobati, minum obat tidak boleh berhenti sampai usia 5 tahun. Obatnya sangat mahal. Dan sebagai gembala pada waktu itu, Ibu Heni, Ibu pegawai baru juga, kami tidak mampu untuk beli. Obatnya sangat mahal. Namanya Profilas. Satu kali Kelvin sudah sangat berat dan saya coba hubungi orang-orang untuk pinjam uang. Gembala pinjam uang ini pertama kali. Dan cuma itu saja saya sampaikan, dan beberapa waktu lalu saya sempat saksikan itu juga. Tidak ada. Saya angkat Kelvin kecil, Tuhan saya serahkan dia ke dalam tangan kasih. Saya tidak tahu apapun terjadi, kami keluarga saya dan ibu sudah bisa lagi. Sejak besoknya sampai sekarang Kelvin tidak minum obat itu. Dia sudah punya anak sekarang. Itu keajaiban. Kalau mengatakan bahwa apakah kau telah mengalami Tuhan gunung batu? Iya. Itu kita ceritakan kepada orang. Sudah mengalami. Kemudian ayat yang ketiga di dalam ayat ini apa? Tidak ada kecurangan padanya. Artinya apa? Kalau Tuhan berjanji A, dia akan jawab A. Dia tidak akan ingkar janji. Dia bukan curang. Kalau Tuhan berjanji, dia akan melakukannya. Tapi kenapa? Kami mengalami seperti itu. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita sudah rumuskan jawabannya harus begini ya Tuhan. Padahal Tuhan bilang ada yang lebih baik lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kemudian apa? Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena ada saat-saatnya kita harus menyadari bahwa apa yang kita minta Tuhan akan jawab lebih dari yang kita minta. Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita harapkan. Tapi mungkin kita belum sampai situ iman kita bilang, Tuhan kenapa ini begini? Kenapa Tuhan panggil dia? Kenapa begini Tuhan? Kenapa? Pertanyaan kenapa ini adalah pertanyaan yang membuat iman kita menjadi goyah. Tapi saya sudah belajar untuk tidak mempertanyakan kenapa ini Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, ketika kami dapat informasi bahwa nanti pesawat, dia bilang, Pak tidak ada langsung. Rupanya Tuhan izinkan kami menginap di Sorong, walaupun ini kan makan biaya memang. Karena saya di Sorong di hotel itu dari pagi sampai pagi, saya bisa kerja. Saya mengerjakan tugas-tugas saya mempersiapkan pelayanan ke orang Semari, semua saya kerjakan. Memang sampai 3 malam saya mulai puyeng-puyeng karena saya tidak boleh terlalu lama di laptop. Tapi saya bersyukur, ada cara-cara Tuhan. Karena kalau kita mengeluh, setelah lama kemudian kita menyanyi lagu ini, indah rencanamu Tuhan. Kemudian apa? Di dalam hidupku, namun walaupun kita mengerti semua. Ini kalimat ini apa? Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi
Kapan? Kapan? Bukan lalu tau? Lalu aduh berat Tuhan. Tapi setelah lewat, aduh rupanya begitu ya Tuhan. Lalu segala perkara dapat kutampuni dalam Dia berikan kekuatan kepadaku. Dan apa yang terjadi itu semua dalam kehendak Tuhan rencana Allah. Nanti kita bilang kapan itu? Kini. Sudah terjadi dulu tau? Dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu saya tertahu jadi sekarang. Tapi kalau kita sudah alami begitu, nanti di kemudian hari jangan bilang lagi dulu ku tak tahu. Kita katakan begini, yang ku tahu dulu kau telah lakukan dan kau pasti akan lakukan terus-menerus untukku. Amin. Ya itu dia. Jadi saudara-saudara, kita diberkati. Ada 3 berkat itu, kita akan bertunas seperti pohon korma. Di tengah persoalan, tantangan, kita akan terus tumbuh. Yang penting akar kalimat kita tetap ada dan menyerap firman Tuhan dalam doa. Kemudian kita akan tumbuh subur seperti pohon ara Libanon. Kita akan merentangkan cabang-cabang. Kita akan kokoh kuat, tidak mudah goyah. Tapi yang ketiga itu kita akan terus berbuah sampai tua. Berdoalah supaya sampai tua berbuah. Dan tujuannya supaya kita membuktikan kepada dunia Tuhan itu benar, Dia bukan penipu. Tuhan itu tempat perlindungan yang sempurna. Dan yang ketiga, Tuhan itu baik, Dia tidak curang. Dia berjanji, Dia akan memenuhi janjinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi Dia Tuhan. Oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Keselamatan telah berikan bagi kami sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh karena darah Kristus. Tetapi berkat-berkat Engkau janjikan bagi kami seumur hidup kami, bahwa kami akan bertunas seperti pohon korma. Terus berjuang dalam kehidupan beriman, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tapi juga kami tetap kokoh kuat seperti pohon ara Libanon. Menjadi tua terus menjadi berkat, seperti kami masih muda dan terus menjadi berkat. Tapi mampukan kami terus untuk menyadari bahwa semua ini bertujuan supaya nama-Mu dimasyhurkan melalui hidup kami, melalui diri kami, supaya orang tahu bahwa Engkau setia, Engkau tempat perlindungan sempurna, dan Engkau Allah yang adil tidak curang. Engkau Allah yang baik dan senantiasa mengharapkan dan merencanakan yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan.